Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semua, alhamdulillah wa bi nikmatillah wala haula wala quwata illa billah Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'dah. Para pemirsa semua, curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan tercurah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang diselamatkan dari fitnah dunia, fitnah akhirat, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung dalam kehidupan kita, balik dunia kita maupun akhirat kita. Para pemirsa semua, pada kesempatan kemarin Mbah Ukit menghadiri ulang tahun PWI Laskar Sabilillah di Pondok Pesantrennya Gus Abbas. Mbah Ukit sempat jagongan, kalau bahasanya kami sempat duduk bersama tokoh-tokoh perjuangan diskursus nasab ini, terutama tokoh utama kita panjenenganipun Kiai Maduddin Usman Al-Bantani. Dan pada kesempatan itu hadir juga salah satu tokoh kita juga dari Banten, Kiai Haji Alwi, yang pada kesempatan itu juga hadir. Dan hadir pula dari negara tetangga kita, Malaysia. Pada kesempatan itu sebenarnya mau diwawancarai sama Mbah Ukit, tapi beliaunya tidak mau. Beliau salah satu penggemar Mbah Ukit. Beliau bercerita selalu menyimak video-videonya Mbah Ukit. Maka saat beliau ketemu dengan saya menyatakan kegembiraannya, dan beliau mengasihkan kartu nama kepada saya, Mbah Ukit. Pada kesempatan itu terjadi diskusi-diskusi ringan, obrolan ringan mengenai beberapa taufik. Dan yang menarik dalam pembahasan santai itu adalah salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh Habib Jindan Al-Gedabrus Al-Dobolowi yang mematwakan bagaimana rokok itu haram ya. Bahkan ada yang kemarin viral juga bahwa orang-orang yang merokok itu akan mati su'ul khotimah. Kebanyakan orang-orang perokok itu mati su'ul khotimah. Artinya kalau ini dianalogikan bahwa orang-orang ulama-ulama NU itu kan kebanyakannya perokok, baik yang itu ulama sepuhnya, santri-santrinya. Artinya orang NU itu semua nanti matinya su'ul khotimah. Lah mungkin ini yang menarik Kiai Maduddin untuk mengulik daripada fatwa Habib Jindan Al-Gedabrus Al-Dobolowi ini. Beliau menyampaikan tanggapan-tanggapan mengenai fatwa yang ngawur itu. Bagaimana mungkin seorang yang tidak berilmu luas berfatwa, akhirnya ya fatwanya nggeliwar, fatwanya menyesatkan karena tidak mengetahui tentang ilmu-ilmu syariat yang dia bicarakan itu sendiri. Dia tidak mengetahui bagaimana istinbat hukum itu diambil. Hanya sekedar berfatwa menggunakan analogi-analogi, atau kalau dalam bahasa pesantrennya adalah mengambil kias-kias, tapi kias-kias yang tidak tepat yang mereka gunakan. Padahal kias-kias ini ada korinah-korinah, ada ilat-ilat yang mesti dipertimbangkan dalam pengambilan istinbat sebuah hukum, tidak ngabur. Sehingga akhirnya keluar fatwa orang yang merokok itu matinya akan husnul khotimah, rokok itu haram. Maka dari itu mari kita dengarkan bagaimana obrolan santai ini. Mungkin bukan hanya soal tema rokok saja, nanti akan muncul beberapa tema. Mari kita saksikan, karena pada kesempatan itu ada sebuah keakraban ngobrol santai dalam ruang khusus yang memang itu ruang untuk, kalau bahasa kerennya, ruang VIP. Hanya orang-orang tertentu yang jelas di lingkungan situ, termasuk Gus Abbas, saya, Mbah Ukit, Kiai Imad,
dan Yai Alwi beserta tamu yang dari Malaysia itu. Maka mari kita saksikan bagaimana obrolan santai ini, semoga-moga menjadi pencerahan bagi kita semua, dan bagaimana sebagai warga Nahdlatul Ulama jangan mudah-mudah menerima fatwa, dan yang fatwa-fatwa itu dikeluarkan oleh orang-orang yang bukan ahlinya, tidak kompeten sebenarnya di dalam fatwa-fatwanya, karena fatwa-fatwanya tidak didasari korinah-korinah hukum, istimbat-istimbat yang menurut kaidah-kaidah sebuah ilmu, istimbat sebuah hukum. Mari kita bersama saksikan bagaimana obrolan itu. Ayo sambil ngopi mendengarkan, menyimak obrolan yang sangat menarik ini yang Mbah Hugit ambil pada kesempatan ulang tahun PBI Laskar Sabilillah yang pertama yang diadakan di Pondok Pesantren Buntet Cirebon. Mari kita simak bersama. Tapi prinsip organisasi Islam Nusantara ini nggak bisa untuk dipisahkan dari warga, melekat itu. Ini udah bagus Bali ya. Saya akan pantau terus tiap hari. Udah jadi surat mandat. Alhamdulillah. Udah jadi itu. Jadi yang Malam-malam ketemu, malam-malam ngobrol, pagi-pagi langsung di-print, tanda tangan langsung sama Kiaban. Alhamdulillah. Mungkin beres ini sebelum Minang. rencana Rakernas, kita kesana dulu. yang makam-makam itu makam anak kustu sama Kiai Muharram kan wawancarai. apa namanya satpam Enggak, yang di viral. Karangasem, sama yang kusta yang orang kusta yang di Sabanan itu. Mangke teman-teman sama Jeporo video banyak yang sosialisasi. Video kah atau foto? Tapi memang ada korban Video bisa. itu yang ditabani. Kiai Hilal Rahu. Kubu Hindu dengan kubu Islam. Malaysia rokoknya apa? Yang anak kusta ini tadi itu jadi Kanyon. kubu Hindu dengan kubu Islam. Malaysia ini. Harus memang Berapa ringgit? harus dibikin. Kalau ini 6 ringgit saja. Nah, Kalau Duit kininya berapa? Di sini 18, 20. 20. Murah di Malaysia memang. Ini di sini udah 30-an. Iya. Oh nih, LE. LE. Saya nggak bisa. LE terlampau lembut. Ini keras lemah. Iya. Dan ini lantas dia lagi nih. Ini lebih keras. Ini oh iya. Orang dapat 14.000. dari rokoknya. Dari rokoknya. Kalau LA ini lembut hatinya. Kalau Kanyon itu filter di Indonesia itu Iya. orang keras. Surya mandor-mandor. Gudang garam. Kalau gudang garam dukun-dukun. Rokok ketagihan. Ini rokok nggak jelas ini. Mana lagi berarti rokok ketagihan. Mana lagi? Nagih terus ini mah. Mana lagi katanya. Saya pernah rokok filter satu batang, belum selesai ini udah keluar. Kayak film begitu. Keras berarti dia. Untuk orang-orang yang strong, orang yang lembut hatinya, LA minimal Jarum Super. Bisa we. Yai Said dulu Jarum Super rokoknya. Aseng ngebos dia, ces aja dia. Sekarang ganti kayaknya udah ke Samsung kayaknya ya. Nah, udah mana tipis ngalir ya. Oh, yang di situ sekarang. Masih ke esek ini kan. Iya. Ada berhenti karena sakit ya saya. Bawain anak-anak. Mulai lagi sekarang. Rokok lagi. Terus kata siapa? Hei, Kang Bos. Jindan bin Novel Jindan. Haram katanya. Matinya nggak menghadap neraka. Jadi itu tuh kakak tinggal di. Obat Paling ada pada hari tunggunya. Kalau saya di fatwa itu langsung dari Habib. Tua ikut nafsu. Saya keluarkan dari grup yang PB itu. Japri saya, saya Anda orang kafir. Anda mati tidak bisa menghadap kiblat, macam-macam. Anda masuk Mati neraka. bisa hadap kiblat kan dihadapin sama orang. Nih, Mana? hukum itu harus Tapi ilmu tidak sadar berdasarkan dunia dalil. Iya.
istidlalnya dari mana? Pertama harus ada, kalau misalnya ada dari Al-Quran. Mana rokok tentang Al-Quran, di Al-Quran tentang rokok? Nggak ada kan? Kalau misalnya tidak ada di Al-Quran, fa illam najid fil Quran natlubuhu bi sunnah. Di sunnah ada nggak yang berkaitan dengan rokok ini? Wa illam najid fi sunnah natlubuhu fil ijma'. Ada nggak di ijma'? Nggak ada. Fil qiyas. Kalau ini. fil qiyas ini bisa, tetapi nanti kita akan mengharamkan kambing. Karena kambing juga kalau dimakan mengandung penyakit. Iya. Rokok bisa ada potensi penyakit. Kalau potensi itu tidak muhaqqaqah. Sesuatu Terlalu yang tidak umum. muhaqqaqah nggak boleh dihukumi. Madnuna. Sesuatu yang madnuna itu bisa iya, bisa tidak. Sama dengan orang makan kambing. Bisa dia kena ini kata ahli-ahlinya. Bisa juga enggak. Nah, kalau kita mengharamkan rokok, maka kita harus mengharamkan Teh miringkeun, teh punten. Setuju. konsekuensinya itu. Iya. Berani nggak dia ngaramin yang disukai Nabi? Jadi apa yang diomong tidak menghadap kiblat, dari mana dia tahunya? Kecuali hanya halusinasi. Dia menetapkan hukum fikih berdasarkan halusinasi. Nggak ada tuh orang yang begitu, kecuali yang mughayabat boleh dikatakan oleh Allah dan oleh Rasul. Misalnya Rasul mengatakan, siapa orang yang meminum khamar matinya nggak ngadep kiblat, baru tuh. Karena itu ada dasarnya, hati Allah Ada wa hati Rasul. marajatnya. Tapi kalau orang kayak dia, Mbak Lawi itu mengatakan matinya ngadep kiblat, dari mana kiasnya? Kalau dia mengkiaskan rokok ini dengan apa khamar, ini diharamkan. Kalau diharamkan berarti ya mengharamkan juga Yang lain. yang lain. Apa tuh namanya? Kambing, segala macam, duren, jengkol. Ini lam yakulhu ahad minal ulama. Tidak disebutkan oleh seorang pun ulama dari masa lalu. Bahkan jelas dalam kitab-kitab fikih itu banyak para ulama yang menghalalkannya. Ini adanya sudah zaman masa lalu. Banyak ulama yang menghalalkan. Ada yang sakata anhu, diam dia. Ada yang langsung menghalalkan. Saya lupa kitab-kitab itu, saking banyaknya. Ini sudah dibahas dari masa lalu. Tiba-tiba seorang jindan mengatakan haram karena dia nggak ngaji fikih. Dia ngajinya doktrin dari orang-orang Balawi. Wa masakata anil Qur'ani wa sunnati wa huwa rahmatun min hulakum. Kalau dalam hadis begitu, itu masuk hadisnya. Iya. Ya nggak ada hukumnya, nggak ada halal, nggak ada harapan Nabi. Rahmat buat kalian semua. Jadi rahmat ini. Saya itu izin sholat. Ini udah waktunya sholat. Saya mau sholat. Jangan, Anda enggak ada manfaatnya sholat. Loh. Kata, karena Anda udah kafir. Loh, bisa kafir gimana? Karena Anda menyakiti Rasulullah. Dari mana saya menyakiti Rasulullah? Karena Anda menyakiti Habib. Nah, gitu kan. Terus ya, udah nggak usah mau pusing-pusing. Saya mau sholat. Nanti gini aja, saya tantang langsung. Tentukan tempatnya di mana. Kalau saya udah pusing, saya tantang aja. Akhirnya saya tunggu sampai isya. Tentukan di mana, tapi ya cuma sakit terus lari kayak gitu. Kalau sakit lari saya enggak mau. Anda atau saya. Terus akhirnya dia jam habis isya itu jawab, "Maaf, saya tidak mau ada waktu melayani orang kafir." Jawab oleh Habib itu. Pokoknya yang di luar Jadi dia udah mau kafir lah saya. dibilang kafir. Yang kafir itu pakai mukhoda. Udah jelas. Ada nggak aktornya itu? Mani da'a annahu murija ila sama. Iya. Itu kata youtuber pembela. Nggak ada kalimat begitu. Itu namanya riwayatun bil ma'na. Meriwayatkan dengan mana? Karena kalau teksnya yang diriwayatkan nggak ngerti, pakainya kadalika. Ya, kadalika. Kadalika itu harus kembali ke musyari ilahnya kemana? Lama nerangin namanya. Kayak mangkon kono-kono. Panjang kalau kan tuntutannya. disebut. Maka kita ketika meriwayatkan riwayat bil makna, itu ada dalam kitab Syekh Hasyim Asy'ari. Katanya bukan Syekh Hasyim Asy'ari yang ngomong, tapi itu ucapan Qadhi'iyah dalam teori pengkutipan. Apabila sebuah kutipan ulama tidak ada ta'qib,
tidak ada takkib dari dia setuju atau tidak, berarti dia setuju. Iya, setuju. Maka ketika setuju ditaruh dalam kitabnya, itu sudah merupakan ucapan dia. Artinya ucapan itu pendapat dia dalam masalah itu. Itu dalam teori-teori penulisan. Kalau dia itu tidak setuju, Pasti ada. ada takkibnya di bawah. Wa hadza qaulun ghalatun. Batilun. Bun wa buhtanun wa batilun. La yuhtajju bihi. Itu. Tapi kalau tidak ada yadullu alal Setuju. muwafaqah bidzalikal kalam. Setuju dengan omongan itu. Maka dari situ bisa dikatakan dia berkata itu, berpendapat. Seperti kaidahnya kita sama anak perempuan, kamu mau dinikah, ini mau ndak, dia diem berarti setuju. Kalau itu beda. Beda. Itu kena kaidah asak itu Iya. ala qaulin itu yadullu alal muwafaqah. Iya. Diam itu tidak berarti dia setuju. Kalau dalam ilmu fikih ada lagi khusus untuk perempuan itu. Iya. Karena itu berdasarkan linasin fihi, ada nasnya dari Rasulullah. Apabila perawan itu diam, menunjukkan dia setuju. Tapi jangan dikias dengan yang lainnya yang tidak ada nas. Jangan dikias. Jadi sesuatu itu biarkan dia dalam kekhususannya, kecuali ada qara'in yang lain yang bisa dikiaskan dengan itu. Kalau kita ini susah nanti semuanya dikiaskan diam. Jadi orang yang diam setuju semuanya. Maaf untuk karena tidak ada riak macam-macam sekarang dari sekarang Nggak ada. aman-aman saja. Jadi teman-teman kan tanya kalau nanti seandainya ya ada riak-riak tinggal ada fatwa dari Perang. Ya, nggak bakal berani mereka, nggak ada orangnya sekarang. Kan ikut dalam kita ya yang menerangkan tentang bahayanya Wahabi. Saya melihat ceramah ini kan Kalau dari segi sosiologi, psikologi nggak mungkin dia akan berani. Karena sama dengan bunuh diri, nanti seperti rohingya. Mereka hitung 1000 kali mau lawan. Kekuatan berapa? Yang tentang Balawi, Terus dia pendatang. Ghazali hidup itu belum Terus ada. kenal Ghazali hidup itu kenal betul sama karakter Balawi nggak ngakunya orang bersih, kan? Indonesia. Kalau sudah ngamuk, Cerita-cerita yang dia rangkai di abad kiainya, tentang Bedila minta bergerak nggak berani. Loh, saya itu tidak ada sama sekali. keluar sampai sekeras segitu, padahal deket-deket saya Sekarang dia bersih. pusatnya itu. Saya tiap hari ke Cuma tidak pada kenal saya, dalam mengarang diem aja malah yang rayu satu lagi untuk mengarang kembali yuk Bedila kita yang masuk minta lagi isbat, yang satu yang duduk minta lagi isbat yuk. itu Ali bin Jadid. Nggak berani, padahal saya keras betul. Jadi mengarang tapi nggak akur juga. Karena dia perhitungannya juga. Jadi sesuatu yang Kalau saya ikut melawan secara fisik, dia nanti bunuh diri. betul. Bisa orang dirohingya. tidak akan bisa berbohong kepada semua orang untuk selamanya. Orang Indonesia itu Kita bisa kelihatannya berbohong sepertinya diam ya, tapi udah satu orang bergerak. Waduh. untuk suatu masalah. Tapi kita tidak bisa berbohong untuk semua orang selamanya. Saya perhitungkan di situ, nggak mungkin. Bahkan untuk menempuh jalur hukum pun nggak berani. Justru itu yang kita tunggu untuk pintu masuk kita. Sekarang ceramah Dawir udah mulai Udah. mulai surut ya. Yang yaitu Alawiyin. Alawiyin itu betul-betul turunan Sayyidina Ali. Iya. Jadi Alawiyin turunan Sayyidina asli pun di masa Imam Ghazali itu dikritik. Yang asli aja dikritik. Nah, apalagi yang palsu. Nggak akan terjadi. Kita harus lebih berani. Udah banyak. Ya. Boleh. Salah pemahamannya.